Oke, kali ini tentang presentasi sistem Office atau OA nasional untuk pembagian tugas dan fungsi pegawai dalam sistem. Untuk memudahkan user dalam memahami apa yang nantinya akan dilakukan atau apa saja yang akan menjadi tugas dan fungsinya ketika mengoperasikan sistem OA nasional ini, maka berikut ini penjelasan mengenai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di sebuah kantor. Pegawai di sebuah kantor dibagi menjadi beberapa fungsi untuk mempermudah pembagian dan kejelasan pelaksanaan tugas. Nantinya diharapkan akan mudah memahami apa saja yang harus dikerjakan, kemudian batasan pekerjaan yang akan dilakukan. Secara umum, sistem OA nasional memiliki 5 fungsi yang saling terkait dan berurutan prosesnya, yaitu dari awal sekali adalah fungsi tata usaha, kemudian fungsi front desk, kemudian fungsi pejabat, fungsi pelaksana, dan fungsi pengersipkan. Jadi, untuk menjalankan sistem OA nasional ini, sebuah kantor harus menyediakan fungsi-fungsi ini. Paling tidak ada 5 fungsi. Sistem OA nasional ketika memberikan implementasi dikemas dalam bentuk fungsi yang nantinya bisa disesuaikan dengan struktur organisasi kantor masing-masing, sehingga dapat fleksibel siapa yang akan berfungsi sebagai tata usaha, siapa yang akan berfungsi sebagai front desk. Kalau untuk pejabat, jelas adalah para pejabat eselon. Kemudian fungsi pelaksana ini adalah seluruh pegawai pelaksana di kantor Anda masing-masing. Kemudian ada lagi fungsi pengarsipan. Ini harus disediakan untuk nantinya kalau front desk adalah awal implementasi sistem, maka fungsi pengarsipan adalah bagian akhir dari sistem OA nasional ini. Mari kita lihat satu persatu fungsi dalam sistem OA nasional ini. Yang pertama adalah fungsi tata usaha. Secara umum, fungsi ini akan dioperasikan oleh bagian umum dan atau bagian admin user pada kantor Anda. Nantinya, tugas yang akan dilaksanakan ketika mengoperasikan sistem OA ini, contohnya adalah menyediakan sarana dan prasarana seperti komputer, network, scanner. Kemudian, setting penempatan pelaksana, misalkan jika ada mutasi atau ada rolling lokal. Kemudian, setting unit kerja. Ini terkait misalkan dengan unit kerja ini kode suratnya apa. Contoh kalau Kanwil berarti WBC sekian-sekian garis miring BG sekian-sekian. Kemudian setting kewenangan akses user. Ini dilakukan oleh admin kantor, biasanya bagian duktek pada kantor pelayanan atau bagian seksi IKC pada Kanwil. Atau selama ini yang sudah ditunjuk menjadi admin user pada kantor masing-masing. Kemudian setting PLH atau PLT. Setting database klasifikasi surat untuk menentukan apa saja permasalahan tentang pekerjaan sehari-hari yang terkait dengan sebuah surat. Ini nantinya akan berfungsi sebagai database klasifikasi permasalahan surat. Kemudian lainnya lagi setting
jadwal retensi arsip. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi tata usaha. Jadi, fungsi tata usaha ini lebih kepada apa yang harus disiapkan sebelum sistem OA nasional dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, setelah bagian fungsi tata usaha dijalankan, maka sistem OA nasional sudah bisa diimplementasikan di kantor Anda. Bagian pertama yang akan menangani OA ini adalah bagian front desk, yaitu ujung tombak dari sistem OA nasional ini ketika diterapkan di sebuah kantor. Fungsinya adalah bagian penerimaan. Tetapi fungsi front desk ini nantinya yang akan paling banyak berperan ketika menjalankan fungsinya atau ketika menjalankan fungsi OA nasional ini. Bagian front desk adalah bagian paling penting. Tanpa front desk, maka fungsi-fungsi di belakangnya tidak akan bisa bekerja. Tanpa front desk, surat masuk tidak akan bisa diterima. Sehingga petugas nanti yang akan di front desk membutuhkan ketersediaan yang cukup, bahwa front desk, maksudnya petugas yang ada di front desk itu selalu ada. Kemudian ketelitian dalam misalkan merekam data, kemudian mengupload data dan melakukan pemilihan klasifikasi. Nantinya tugas-tugas front desk misalkan menerima surat dari luar kantor, kemudian melakukan alih media atau scan hardcopy fisik surat masuknya, kemudian mendistribusikan dan mengontrol dokumen ke unit kerja yang ada di dalam kantor. Kemudian sebagai pintu informasi jika ada pihak yang menanyakan tentang status surat yang datang langsung ke kantor, maka cukup ditangani oleh front desk. Front desk di sini mempunyai kewenangan yang paling tinggi dalam sistem OA nasional ini, yaitu dia bisa melihat data seluruh dokumen surat di sebuah kantor sepanjang waktu. Beda dengan pegawai atau pejabat yang hanya bisa melihat dokumen surat yang pernah dikerjakannya saja. Oke, kurang lebih seperti itu fungsi front desk. Fungsi front desk ini biasanya dioperasikan oleh staf kepala kantor atau staf bagian umum, atau jika sebuah kantor sudah menerapkan model penerimaan surat secara khusus, biasanya sudah ada di bagian front office yang akan berfungsi sebagai front desk. Jadi fungsi front desk ini bisa dijalankan oleh siapa saja yang fungsinya adalah menerima surat masuk dari luar kantor. Kemudian fungsi selanjutnya setelah front desk adalah pejabat. Pejabat di sini adalah mereka para pejabat eselon Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai decision maker atau pengambil kebijakan ketika akan dilakukan proses penyelesaian sebuah dokumen surat. Itu fungsi utamanya adalah pengambil kebijakan. Tetapi dalam prakteknya seorang pejabat juga bisa membuat dokumen sendiri. Nanti di antara fungsi-fungsi pejabat contohnya adalah disposisi surat masuk, kemudian melakukan persetujuan surat keluar yang dikonsep oleh unit kerja di bawahnya. Setelah pejabat yang dia menerima dokumen masuk dari front desk, kemudian dia akan melakukan disposisi ke pelaksana. Berikut ini fungsi pelaksana, yaitu pegawai yang bertugas melakukan eksekusi penyelesaian sebuah dokumen surat sesuai dengan apa petunjuk pejabatnya atau apa petunjuk atasannya.
Contohnya nanti yang akan dikerjakan adalah membuat konsep surat keluar, kemudian menutup proses surat masuk, kemudian membuat draft konsep surat keluar, melakukan penomoran untuk surat yang sudah di-approve oleh pejabat di atasnya. Contohnya ketika seorang pelaksana berfungsi sebagai staf kepala kantor, maka dia akan bertugas untuk melakukan penomoran surat-surat yang dilakukan atau disetujui oleh kepala kantor. Staf kepala bidang, staf kepala subdit juga demikian. Dia bertugas untuk melakukan penomoran surat-surat yang ditandatangani oleh atasannya. Kemudian pengiriman surat keluar, yaitu surat-surat yang telah dinomori, surat-surat yang telah dilakukan alih media untuk yang sifatnya keluar, maka tugasnya adalah mengupload hasil alih media surat keluar tersebut. Kurang lebih fungsi pelaksana seperti itu. Jadi tugasnya adalah menyelesaikan dokumen surat. Selanjutnya adalah fungsi pengarsipan. Ini adalah bagian akhir dari sistem OA nasional, yaitu melakukan administrasi lokasi dokumen yang statusnya telah selesai proses dan masuk masa penyimpanan. Yaitu surat yang statusnya sudah selesai, maka yang harus dilakukan fungsi pengarsipan ini adalah mengadministrasikan ke dalam sistem, yaitu intinya adalah mencatat lokasinya ada di mana. Nanti fungsi-fungsi yang ada seperti setting database JRA, kemudian setting lokasi. Kalau JRA adalah jadwal retensi arsip yang sudah dibuat secara terpusat oleh TUK di kantor pusat, maka setting database JRA di sini adalah memilih dari data-data di JRA nasional mana saja yang ada di kantornya. Jadi misalkan Anda adalah yang nanti akan menjalankan fungsi pengarsipan. Contohnya Anda di bagian umum, dari pusat sudah melakukan perekaman data JRA nasional, berlaku seluruh dokumen yang ada di Bea Cukai. Nah, kemudian fungsi setting database JRA di sini adalah untuk memilih dari data yang ada di JRA mana saja yang ada di kantor Anda. Kemudian setelah JRA dilakukan, setting JRA dilakukan, selanjutnya setting lokasi. Lokasi adalah kita mendata lokasi-lokasi penyimpanan arsip, mulai dari gedung, nama gedungnya apa, fotonya seperti apa, kemudian di dalam gedung itu ada ruangan apa saja, nama ruangannya kita kodekan, kita beri nama, kemudian di dalam ruangan itu ada lokasi arsip seperti lemari. Lemari yang ada di sana, lemari apa saja, lemari A, B, C, D, E, atau lemari 1, lemari 2, lemari 3, atau sesuai dengan kondisi di kantor Anda masing-masing. Kemudian kita detailkan lagi, dalam lemari tersebut rak-raknya ada berapa saja. Rak 1, rak 2, rak 3, rak 4, dan seterusnya. Kemudian paling detail adalah di dalam rak tersebut ada kolom penempatan media arsip apa saja. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, dengan database lokasi yang lengkap ini, ketika kita mencari sebuah arsip dokumen, kita akan dapat dengan mudah langsung to the point menuju lokasi tanpa harus masuk ke dalam sebuah ruangan, kita cari satu persatu lemarinya yang mana, kemudian raknya yang mana. Kita langsung nanti ketika mengarsipkan sebuah dokumen, kita dapat langsung
to the point menuju sebuah kolom di sebuah rak di sebuah lemari. Tujuannya adalah seperti itu. Kemudian setting ordner. Ordner ini adalah istilah untuk media penyimpanan yang bentuknya ada binder, ada box, kardus, ada map, ada dosir, dan media lainnya. Terus kemudian setelah prasyarat pengarsipan dipenuhi, yaitu ada database JRA kantor, kita sudah membuat lokasi, kita sudah mendata owner, selanjutnya adalah melakukan proses pengarsipan. Pengarsipan di sini nanti Anda yang bertugas di fungsi pengarsipan akan mengarsipkan dokumen, yaitu dokumen fasilitatif atau dokumen persuratan dan dokumen arsip substantif, yaitu dokumen-dokumen yang lebih bersifat pelayanan. Selain itu, fungsi pengarsipan yang lain adalah mengadministrasikan peminjaman berkas. Jadi, jika ada orang atau instansi atau unit kerja yang akan melakukan peminjaman, maka Anda harus mencatatnya agar jelas siapa yang meminjam, sampai kapan, dan kapan harus kembali. Kemudian, yang terakhir di fungsi pengarsipan adalah administrasi pemusnahan dokumen. Jadi, dokumen-dokumen sesuai dengan database JRA sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemusnahan, Anda di sini berkewajiban untuk melakukan pemusnahan. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi pengarsipan. Jadi, ketika sistem OA ini dijalankan lengkap, dari sarana prasarana disiapkan oleh bagian tata usaha beserta konfigurasinya. Kemudian bagian awal adalah penerimaan dokumen. Pejabat dan pelaksana dia melakukan proses penyelesaian. Kemudian setelah dokumen selesai diarsipkan. Setelah masa pengarsipan selesai dilakukan pemusnahan. Jadi satu siklus office administration dapat dilakukan, dan fungsi-fungsi ini saling terkait. Satu fungsi berhenti, maka fungsi selanjutnya tidak akan bisa beroperasi. Demikian presentasi mengenai pembagian fungsi dan tugas pegawai ketika menjalankan sistem otomasi office administration.